Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru, yang mana di sini kita akan membahas peluang sekolah penempatan di sekolah induk bagi P1, P2, P3, P4 kode PL P3K Guru 2023 teman-teman ya. Artinya teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lulus ya menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 baik P1, P2 dan P3, kira-kira bagaimana peluang emasnya ya untuk bisa mengisi formasi di sekolah induk ataupun di sekolah non induk teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, di sini kita akan membahas teman-teman ya perihal kelulusan pelamar P1, P2, P3 yang mendapatkan keterangan atau notifikasi PL ya. Berarti kalau mendapatkan kode PL seperti ini, sedangkan statusnya P1, P2, P3, berarti teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Namun yang masih membuat kita penasaran yaitu adalah sekolah penempatan teman-teman ya, karena baik di SSC ASN maupun di portal Kemendikbud ataupun di website BKPSDM itu tidak nampak teman-teman ya sekolah penempatan. Meskipun teman-teman sudah dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru ya, tapi untuk sekolah penempatan itu belum nampak baik untuk P1, P2, P3, lebih-lebih untuk pelamar umum teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat faktanya. Nah, di sini teman-teman ya bisa melihat jawaban dari Kemendikbudristek. Untuk pelamar kebutuhan khusus dan umum, saat ini daerah saya sudah pengumuman, namun kenapa tidak ada pengumuman penempatan saya? Selamat sore, dijawab oleh Kemendikbudristek. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Penempatan dilakukan pada masing-masing BKD dan dinas pendidikan setempat ya. Jadi yang menentukan penempatan teman-teman apakah di sekolah induk ataupun non induk, yang menentukan itu adalah BKD teman-teman dan juga dinas pendidikan setempat ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi mungkin saja teman-teman ya muncul asumsi yang mengatakan bahwasanya untuk pelamar yang mendapatkan kode PL kemarin untuk masalah sekolah penempatannya itu nanti setelah pengisian daftar riwayat hidup ya, itu kita belum bisa pastikan teman-teman ya. Kenapa? Karena yang menentukan sekolah penempatan Bapak Ibu bukan Panselnas ya, ingat bukan Panselnas, tapi yang menentukan itu adalah BKD teman-teman ya, dan juga dinas pendidikan setempat. Pertanyaan sekarang, bagaimana kira-kira peluang teman-teman untuk mengisi sekolah induk? Ya logikanya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika misalkan teman-teman ini adalah kode PL ya, kode PL misalkan, kemudian di sekolah induk teman-teman itu ada formasi, ada kebutuhan ya. Misalkan teman-teman P1 ya, anggaplah teman-teman P1. Kemudian ini kan P1 ya, teman-teman mendapatkan kode PL ya, berarti teman-teman lulus. Ternyata di sekolah induk teman-teman itu ada kebutuhan satu. Nah, pada saat teman-teman lulus mendapatkan kode PL sebagai pelamar P1 atau pelamar P2 atau P3, ternyata di sekolah induk Bapak Ibu itu masih kekurangan guru. Ya, ingat, masih kekurangan guru. Kalau masih kekurangan guru, maka besar peluang teman-teman untuk mengisi kebutuhan itu. Nah, jadi nantinya prediksi saya di sini, dinas pendidikan itu akan mengalokasikan formasi ke sekolah Bapak Ibu. Kenapa mengalokasikan formasi di sekolah Bapak Ibu? Karena di sekolah itu masih ada satu kebutuhan, sedangkan tersisa satu guru P1-nya. Nah, jadi satu formasi ini akan dialokasikan dinas pendidikan ataupun BKD ke sekolah Bapak Ibu ya, yang memang kode PL. Nah, nantinya Bapak Ibu akan mengisi formasi di sekolah induk. Nah, apakah ada dasarnya seperti itu, Min? Ada teman-teman ya. Karena yang menentukan penempatan itu bukan Panselnas lagi. Yang menentukan penempatan itu adalah BKD dan dinas pendidikan setempat setelah kita pertanyakan di admin Kemendikbudristek ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi peluang untuk mengisi formasi di sekolah induk itu terbuka lebar kalau memang di sekolah Bapak Ibu itu ada kebutuhan. Kemudian Bapak Ibu adalah P1, P2, P3 yang mendapatkan kode PL atau
peserta lulus. Seperti itu teman-teman ya. Apakah ada dasarnya, Min? Ada. Kita bisa cek di sini dasarnya teman-teman ya. Dasarnya ada di sini teman-teman. Kita coba buka ya di mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Di sini sebenarnya kita sudah pernah bahas ini sih teman-teman ya. Ya, di sini kita sudah pernah bahas. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah penempatan seleksi tahun 2023, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Catat ya, saya ulangi, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Jadi nantinya ketika misalkan teman-teman PL ya, kode PL baik P1, P2, P3, P4 dan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kebutuhan, maka Dinas Pendidikan itu akan melakukan distribusi penempatan bersama dengan BKPSDM setempat ya, akan mengadakan distribusi penempatan ke sekolah-sekolah yang ada pemenangnya ya, sekolah induk. Kalau memang di sekolah tersebut ada kebutuhan formasi yang linier dengan ijazah atau sertifikat pendidik dari pelamar yang bersangkutan. Seperti itu maksudnya ya. Jadi jelas sekali di sini aturan resminya. Formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Harap dicatat itu ya. Nah, kemudian diperkuat di sini teman-teman ya, di mekanisme penempatan ya. Nah, di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya. Jadi individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi intinya diperiksa dulu apakah di sekolah induk Bapak Ibu itu ada formasi, ada kebutuhan atau tidak. Kalau misalkan ada dan memang linier dan memungkinkan untuk diberikan formasi, maka akan ada distribusi penempatan ke sekolah induk Bapak Ibu. Logika seperti itu ya. Begitu juga untuk P2 dan P3. Jelas sekali di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jelas sekali di sini teman-teman. Jadi prioritas dulu adalah sekolah induk ya, sekolah induk. Kalau ada kebutuhan, maka akan ada distribusi penempatan ke situ. Kalau tidak ada, maka nantinya akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan tanpa menggeser guru honorer yang bersangkutan. Nah, kita bisa ambil contoh di sini teman-teman ya. Ini kita lihat ada peringkat kedua ya di tes kemarin. Anggaplah guru honorer negeri P3. Ceritanya P3 ya. Ternyata di sekolah induknya itu ada satu kebutuhan. Maka otomatis guru induk ini yang merupakan guru honorer negeri dan lulus itu ditempatkan di sekolah induknya. Kenapa bisa ditempatkan di sekolah induknya? Karena masih terdapat kebutuhan ya. Logikanya masih terdapat kebutuhan di sini teman-teman ya. Sehingga wajib untuk ditempatkan di sekolah induknya. Berbeda dengan yang peringkat 1, meskipun ini peringkat 1 itu tidak bisa mengisi formasi di sekolah induknya teman-teman, karena di sekolah induknya itu kelebihan guru, makanya dia ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan guru. Oke, logika seperti itu ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.